Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kajian kita, masih pembahasan mubtilatus salat tentang pembatalan salat. Yang kemarin pertama, termasuk daripada pembatalan salat adalah niat memutus salat. Niat memutus salat ketika kita sedang salat, di tengah-tengah salat kemudian ada niatan untuk memutus salat kita maka ketika itu juga salat kita menjadi batal. Atau mentaklek, menggantungkan putusnya niat kita, putusnya salat kita dengan niat, ya, digantungkan dengan sesuatu yang lain. Masih niat itu, ya, masih urusan niat, maka batal salatnya. Dicontohkan seperti seorang istri yang malam-malam salat isya di rumah, kemudian ketika itu suaminya belum pulang, takbiratul ihram, dapat rakaat kedua, kemudian mentaklek, menggantungkan putusnya niat, batalnya sholat tadi digantungkan dengan kedatangan suami. Dalam hatinya, nanti kalau suami saya datang, saya putuskan sholat saya, batalkan sholat saya bukakan pintu cium tangan. Nah, ini menggantungkan putusnya niat dengan kedatangan suami. Walaupun malam itu suaminya tidak datang sampai si istri tadi salam, maka sholatnya tidak sah, dikarenakan sudah putus semenjak dia meniatkannya. Nah, satu. Yang kedua, wa bi fi'lin katsirin yakinan. Dan salat bisa menjadi batal dengan sebab melakukan perbuatan yang banyak di dalam salat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perbuatan di dalam salat ada dua jenis, ada dua macam, ya. Yang pertama adalah perbuatan yang merupakan jenis dari rukun sholat. Jenis dari rukun sholat, ada ruku, ada berdiri, ada sujud, duduk di antara dua sujud. Ini namanya perbuatan yang merupakan jenis dari rukun sholat. Dan yang kedua, ada perbuatan yang bukan merupakan jenis dari rukun sholat. Seperti apa? Seperti kita ngangkat tangan, garuk-garuk begini. Nah, ini bukan rukun sholat, tidak ada rukun sholat seperti ini, ya toh? Nah, rukun sholat gambarannya seperti apa? Perbuatan yang sama seperti rukun sholat. Gambarannya seperti apa? Di muhadarah atau kesempatan yang sebelumnya, mungkin 2 kali sebelumnya, itu pernah kita sampaikan orang yang bangun dari tasyahud awal, duduk tahiyat awal, atau bangun dari duduk istirahat, kemudian dia itu bangunnya itu menyamai seperti hai'ah atau keadaan ketika sujud.
Saya contohkan. Jadi dari tasyahud awal langsung dia bangun, tapi bangunnya begini, Allah, ada tidak? Ada. Lah ini hay'ah sujud. Hay'ah atau keadaan sujud adalah ketika kedua telapak tangan kita sejajar dengan pundak dan si kening kita ini sejajar dengan tempat sujud. Mana tempat sujud? Ini. Nah, ini sejajar gini. Ya, dan agak merunduk sedikit. Maka ini namanya hay'ah sujud, keadaan orang ketika sujud. Maka ini namanya perbuatan yang sejenis dengan rukun sholat. Yang pertama, ketika ada seseorang melakukan perbuatan yang sejenis dengan rukun sholat, sengaja atau tidak sengaja, sengaja, kalau dia itu sengaja maka batal sholatnya. Sengaja, tapi gini, kita perlu ketahui unsur kesengajaan di dalam fikih, itu harus dibarengi dengan aliman. Aliman itu orang yang mengetahui hukumnya. Ya, unsur kesengajaan di dalam fikih itu pasti harus dibarengi dengan aliman. Ada pengetahuan bahwasanya itu haram, tidak boleh dilakukan, gitu ya. Jadi kalau orang melakukan perbuatan yang sejenis dengan rukun sholat, jadi perbuatan tambahan tadi sejenis dengan rukun sholat, maka kalau dia itu tahu hukumnya itu tidak boleh dan dia sengaja melakukan seperti itu, maka batal sholatnya. Nah, orang-orang yang mereka itu melakukannya ketika itu melakukan seperti tadi, ya gerakan seperti tadi, kira-kira satu sengaja atau tidak? Sengaja atau tidak? Umpama udahlah sengaja, atau memang sudah menjadi kebiasaan dia, berarti kan sengaja tuh. Atau yang kedua, ada aliman atau tidak? Dia itu mengetahui hukumnya atau enggak kalau itu enggak boleh? Oh, enggak tahu, maka tidak menjadikan batal sholatnya. Nah, dosa atau tidak? Ya dosa. Dosanya karena tidak belajar. Ya, dosanya karena tidak belajar. Satu, itu kalau perbuatan yang dilakukannya itu sejenis dengan rukun sholat. Satu. Dan yang kedua, ada perbuatan yang tidak sejenis dengan rukun-rukun sholat, perbuatan yang tidak menyamai rukun sholat. Maka ini ditafsil, ketika perbuatan itu tidak sejenis daripada rukun-rukun sholat, maka akan ada dua tafsilan, apakah perbuatan itu banyak atau sedikit. Kalau yang pertama tadi tafsilannya bukan banyak atau sedikit, tetapi sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja dan dia tahu hukumnya bahwasanya itu tidak diperbolehkan, batal sholat. Kalau dia itu tidak sengaja berarti lupa. Kalau dia itu walaupun tahu hukum tapi karena lupa maka enggak masalah. Maka contohnya kalau yang lupa itu seperti imam. Ya, seorang imam sudah 4 rakaat sholat asar, harusnya ngapain? Tasyahud akhir, ini wajib. Tapi karena lupa, imamnya berdiri lagi rakaat kelima. Nah, rakaat kelima. Para makmum diem saja, nggak ada yang ngingetin. Makmumnya diem saja. Ada yang makmumnya ikut lupa, akhirnya berdiri. Ada yang makmumnya sadar kalau itu rakaat kelima, tapi pada diem. Atau makmum sudah sadar itu rakaat kelima dan makmum sudah membaca tasbih subhanallah bagi laki-laki, bagi perempuan menepukkan tangannya, yang batin ditepukkan ke zahirnya, tapi imamnya masih kekeh patuh ke pendirian sendiri karena keyakinan dia ini rakaat keempat. Nah, imam yang berdiri ini termasuk daripada menambahi rukun atau berbuat yang banyak,
tetapi perbuatan ini menyamai dengan rukun sholat, dan dia berdirinya menambahi yang 1 rakaat tadi itu karena lupa. Batal tidak sholatnya? Tidak, karena dia itu melakukannya tadi lupa sampai salam. Nanti setelah salam diingetin para jamaah, kamu tadi sholat 5 rakaat, dan yang ngingetin sudah lebih daripada 3 orang, sudah mutawatir dan harus dipercaya kalau mereka thiqah, tidak biasa bohong, dipercaya. Oh berarti kelima toh. Nah sudah 5 tuh. Lah terus bagaimana, batal nggak sholatnya? Enggak, tetap sah. Kecuali kalau kurang, kamu tadi sholat asar 3 rakaat, dan yang ngingetin 3 orang semuanya orang thiqah, orang yang tidak biasa berbohong, maka dia itu nambah 1 rakaat lagi. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ketika seseorang berbuat di dalam sholat yang mana perbuatan tersebut tidak termasuk jenis daripada rukun sholat. Seperti tadi garuk-garuk, maka tafsilannya, perinciannya adalah perbuatannya banyak atau sedikit. Nah, jumhur ulama madhab 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya sepakat kalau ada orang di dalam sholat berbuat banyak maka batal sholatnya. Semuanya sepakat. Tetapi ini menjadi perkhilafan, perbedaan antar mereka, banyaknya itu seberapa gitu. Banyaknya seberapa? Menurut madhab Hanafi, banyak sedikitnya itu dilihat dari uruf kebiasaan manusia. Orang mengatakan itu banyak maka batal sholat, orang mengatakan itu sedikit maka tidak batal sholat. Kembali kepada uruf kebiasaan manusia. Dalam madhab Syafi'i, banyak dan sedikitnya tidak dikembalikan kepada uruf kebiasaan manusia, akan tetapi dihitung dengan hitungan jamak. Jamak itu berapa? Jamak itu kalau sudah 3 ke atas, berarti dikatakan banyak. Ini berapa orang yang hadir? Banyakan, banyak karena lebih dari 3 orang. Itu ya. Kalau kurang daripada 3, 1 atau 2, maka dikatakan sedikit. Jadi ketika perbuatannya itu banyak, maka jelas membatalkan sholat. Sengaja atau tidak sengaja, maka batal sholatnya. Dan yang kedua, ketika perbuatannya itu sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Ya. Zahaban wa iyaban, pulang perginya gerakan ini dihitung 1. Pulang perginya gerakan dihitung 1. Pecinya miring. Kemudian saya mau membenarkan. Saya benerin kayak gini, tapi tidak berhenti. Cukup langsung gini, tidak berhenti. Dikatakan tidak berhenti atau dikatakan 2 kali gerakan itu ketika orang menyatakan gerakan yang pertama itu tidak dinisbatkan ke gerakan kedua. Gerakan yang pertama gerakan yang kedua tidak dinisbatkan ke gerakan pertama. Itu dikatakan 2 kali gerakan. Saya contohkan seperti ketika saya garuk-garuk kepala. Terus begini lagi. Apakah gerakan yang kedua tadi dari sini terus balik lagi itu dinisbatkan ke gerakan pertama atau tidak, nyambung atau tidak gitu maksudnya. Kira-kira bagaimana, nyambung atau tidak ini? Gini. Nyambung tidak? Kalau orang-orang itu mengatakan nyambung, maka dihitungnya 1, 2, ini dihitung 1. Kalau masih nyambung. Tapi kalau tidak nyambung seperti gini, lama banget. Yang gerak ini ya, walaupun ini gerak 1000 kali maka tidak batal ya. Setelah itu agak lama, umpama setengah menit, semenit lah. Habis itu balik lagi. Kira-kira nyambung atau tidak? Kalau orang mengatakan tidak nyambung, maka itu dikatakan apa? Sudah bukan gerakan yang pertama lagi. Ya. Jadi di sini disyaratkan harus 3 kali gerakan berturut-turut
untuk menjadikan syarat pembatalan sholat. Jadi 3 kali gerakan berturut-turut. Nah, ketika gerakannya itu banyak maka bisa membatalkan sholat. Ketika bergerakan itu sedikit maka tidak membatalkan sholat. Kecuali ada orang sholat terus kemudian dia itu loncat. Nah, wasbah al-fahisyah namanya. Orang sholat terus kemudian loncat. Loncatnya ini tuh kenapa? Kalau loncatnya itu memang disengaja, ini kan satu gerakan tuh, ya kan? Dhahaban wa iyaban, dia nggak mungkin loncat berhenti di tengah, ya kan? Di atas nggak mungkin, langsung dia turun. Ini satu gerakan berarti. Apakah ini tidak membatalkan sholat? Kan ini baru satu gerakan. Maka para ulama fikih Syafi'iyah menyatakan al-wasbah al-fahisyah, loncatan yang sangat buruk dilihatnya, maka itu bisa membatalkan sholat walaupun hanya 1 kali gerakan saja. Ya, loncatan. Atau ada soft ini depan kosong terus kemudian dia loncat dari soft kedua menuju soft pertama. Loncat ya, dengan cara loncat. Maka ini dapat membatalkan sholat. Satu pengecualian. Yang kedua, dorbah al-mufritoh, pukulan yang sangat kenceng. Nah, ketika ini tidak ada jalurnya ya, umpama ini nggak ada jalur, karpetnya los ya, karpetnya los atau tidak ada karpetnya, lantai langsung. Kemudian kita sholat di sini ya, di saf kedua. Kemudian depan kita kasih ini air mineral ya, saya kasih botol untuk sebagai pembatas. Kalau orang sholat sudah ngasih pembatas, maka ketika kita lewat depannya sini hukumnya haram, tidak boleh. Hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada pembatas, kita lewat di depannya orang yang sholat, yang salah siapa? Orang yang sholat itu. Nah, makanya kita ada kesunahan memberikan pembatas apapun itu, mau sejadah, mau apa, benda-benda taruh depannya sini sebagai pembatas kalau kita sedang sholat. Nah, kalau seperti ini, apakah kita ada kesunahan ngasih pembatas lagi? Tidak ada, karena sudah ada garisnya masing-masing. Nah, ini sudah dikasih pembatas, kemudian ada orang ngeyel tetap lewat di depannya sini. Maka kesunahan kita ngapain? Kita hadang. Dihadang. Ketika dihadang masih memaksa untuk lewat, kita boleh tonjok dia dalam sholat. Tetapi jangan dorbah al-mufritoh, jangan tonjokan yang kenceng sampai dia jatuh. Walaupun hanya sekali saja gerakan, ya kan, sekali gerakan, tetapi dia itu sampai menjatuhkan seseorang, namanya dorbah mufritoh, ini dapat membatalkan sholat. Karena apa? Pukulannya sangat kan kencang. Jadi pengecualian 2 itu, 1 hukum asalnya ya, gerakan 3 kali berturut-turut di dalam sholat yang bukan merupakan jenis daripada rukun sholat. Nah, kalau 3 kali atau banyak itu dapat membatalkan sholat, kalau sedikit tidak membatalkan sholat. Nah, pengecualian gerakan sedikit tadi tidak membatalkan sholat. 1 pengecualian adalah al-wasbah al-fahisyah, loncatan yang buruk. Dan yang kedua dorbah al-mufritoh, pukulan yang kencang ya. Maka 2 hal itu walaupun tidak lebih daripada 3 kali gerakan berturut-turut, maka tetap membatalkan sholat. Nah, al-harakah al-wahidah awil harakatani la yubtilus shalah wa in ta'ammadaha. Gerakan 1 atau 1 kali gerakan, 2 kali gerakan di dalam sholat itu tidak akan membatalkan sholat walaupun dia lakukan secara sengaja. 1 kali gerakan, 2 kali gerakan di dalam sholat, walaupun dia sengaja melakukannya, maka tidak membatalkan sholat. Kecuali dalam 3 hal.
Yang pertama tadi fahisyah idza kana biqasdil la'ab. Ketika orang tersebut itu niatnya adalah main-main. Ya, niatnya main-main. Main-main itu apa contohnya? Apa contoh main-main? Main-main dengan ini, kopiahnya gitu umpamanya. Main-main dengan kopiahnya dibenerin, dimiringin, di apa gitu. Mungkin ya, tapi belum pernah saya melihat atau melakukan sholat terus kemudian main-main. Allahu a'lam gimana itu contohnya. Mungkin main-main dengan peciknya, atau main-main dengan sorban atau kancingnya umpamanya, dibenerin dan lain sebagainya. Kalau gerakan sekali saja atau 2 kali di dalam sholat, terus tujuannya adalah untuk main-main, maka itu dapat membatalkan sholat. Yang kedua tadi loncatan, ya, loncatan walaupun sekali loncatan tapi sudah kelihatan buruk dilihatnya, maka dapat membatalkan sholat, atau pukulan yang kenceng, ya, walaupun hanya sekali maka tetap bisa membatalkan sholat. Dan yang ketiga, ketika seseorang itu berniat untuk bergerak 3 kali di dalam sholat, berniat bergerak 3 kali di dalam sholat, dengan sebab dia itu gerakan sekali saja, maka sudah batal sholatnya. Karena apa? Karena niatnya tadi sudah ingin melakukan pembatalan sholat. Jadi dalam hatinya sudah, saya mau gerak 3 kali biar batal sholat. Nah, dengan gerakan sekali baru mulai saja itu sudah batal sholatnya. Karena tadi li'annahu syara'a fil mubtil, karena dia itu mau melakukan pembatalan sholat. Nah, yang paling banyak kita jumpai ketika dia bangun dari i'tidal, dari rukuk ke i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tangannya begini. Ini sudah berapa kali itu? Lebih daripada 3 kali. Maka sebisa mungkin, karena kita sudah mengetahui ilmunya, karena kita tahu ilmunya, maka kita hentikan itu. Nah, kalau bisa udah balikin lagi aja. Sunnahnya di dalam kitab Minhajut Thalibin milik Imam Nawawi disebutkan, ketika kita bangun daripada rukuk menuju i'tidal, tangan itu setelah takbir ngangkat, kan ngangkat kedua tangan itu ada 4 tempat kesunahannya. Masih ingat? Apa itu? Pertama, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, diangkat. Yang kedua, ketika hendak ruku, ya kan? Yang ketiga, ketika bangun dari ruku menuju i'tidal, itu sunnah ngangkat kedua tangan. Nah, orang yang ketika ngangkat kedua tangan, sami Allahu liman hamidah, ini tangannya dilepas kemana? Balik lagi ke sini atau dilepas? Sunnahnya menurut madhab Syafi'iyah dalam kitab Minhajut Thalibin milik Imam Nawawi adalah al-irsal, melepaskan tangan tersebut. Kita lepaskan di samping kita. Sunnahnya seperti itu. Tapi ketika kita tidak bisa melepas, ketika kita lepas terus kemudian dia tidak bisa diam, masih gerak saja gini terus, maka lebih baik dia apain? Ditaruh di depan kita. Nah, ditaruh di depan kita. Begini, kalau enggak di bawah. Yang penting dia itu apa? Diam. Intinya tuh di situ. Yang penting dia diam. Nah, al-harakah al-katsirah al-mutawaliyah tubtilus shalah illa fi 4 halat. Berikutnya adalah gerakan yang banyak, yang berturut-turut, berarti 3 kali berturut-turut, itu dapat membatalkan sholat kecuali dalam 4 keadaan. Ya, gerakan yang banyak atau 3 kali berturut-turut itu dapat membatalkan sholat kecuali dalam 4 keadaan. Yang pertama, idza kanat bil a'dha al khafifah, ketika yang gerak 3 kali berturut-turut atau banyak tersebut itu adalah anggota badan yang ringan.
Anggota badan yang ringan itu jumlahnya ada 6 yang sering kita sampaikan, fasyafatun wal udhunu wal lisanu wa dzakharun wal jafnu wal bananu. Ada 6 anggota badan ringan ini ketika bergerak 3 kali atau lebih bahkan di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Fasyafatun bibir kita, wal udhunu telinga kita, fasyafatun wal udhunu wal lisanu lidah kita, wa dzakarun dzakar kita, wal jafnu kelopak mata, wal bananu dan jari-jari. 6 ini ketika gerak berturut-turut banyak banget di dalam sholat maka tidak membatalkan sholat. Dengan syarat jari-jari gerak ini tadi si telapak tangannya diam, ya, kukur apa garuk-garuk ya gini gitu. Tidak begini. Kalau begini batal. Ya. Jadi telapak tangannya diam. Tahrikuhunna idza intawalla wa katur bi ghairi udrin fi sholati la yadur. Gerakan 6 anggota badan yang ringan tadi walaupun berturut-turut, walaupun banyak di dalam sholat maka tidak membatalkan sholat walaupun tanpa udzur, ya, tanpa udzur, tapi dengan syarat jangan meniatkan untuk main-main. Orang sholat ketika tahiyat digerakkan tangannya, ada? Ada. Madzhab Maliki hukumnya sunnah. Madzhab Syafi'i ada orang Syafi'i mau ikut-ikutan gerakin gini. Nah, niatnya apa? La'ab. Kalau niatnya main-main maka batal sholatnya. Ya. Yang penting ketika kita sholat terus niatnya main-main maka batal sholat kita. Sholat nginjek kakinya teman sebelahnya batal tidak? Kalau nginjeknya itu memang nginjek tidak ada niatan main-main tidak masalah. Tapi kalau nginjeknya ada niat untuk main-main ya batal sholat itu. Dibiarkan. Biarkan saja. Kucing itu tidak membatalkan sholat kita. Biarkan, tidak masalah. Biarkan, Pak. Enggak, biarkan saja. Kita pindah ke yang lain. Jadi sholat itu tidak diam di tempat. Sholat itu tidak seperti barisan mati. Sholat itu softnya, barisannya, orangnya semua hidup. Kalau ada apa-apa lebih baik minggir, merapat. Ada yang bolong wajib, bukan wajib, sunnah untuk diisi gitu. Kalau nggak diisi sayang jamaahnya terputus nanti. Nah, jamaahnya terputus, pahalanya berkurang. Maka ada bolong 1 nih, maka yang sampingnya langsung merapat. Setelah kosong maka yang belakang maju. Itu soft sholat. Jadi orang sholat itu tidak orang yang mati. Ada anak kita nih duduk di hadapan kita, kita langsung minggir, ke sampingnya lagi. Sujud tidak mensujudi anak kita, ya, samping, jadi supaya tidak terkena anak kita. Nah, tadi ya, yang pertama ketika anggota yang ringan. Gerakan yang banyak di dalam sholat itu hukum asalnya bisa membatalkan sholat kecuali 4 perkara. Yang pertama anggota ringan yang gerak maka tidak batal sholatnya. Yang kedua, idza kanat bi ghairi ikhtiyarihi, ketika gerakan tersebut tidak dengan ikhtiarnya, tidak karena keinginannya. Contoh apa? Orang kedinginan. Subuh-subuh dia mandi terus kemudian dingin, badannya menggigil. Sholat subuh sambil badannya menggigil. Ada pernah kedinginan seperti itu? Menggigil, gerak terus. Batal nggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena bi ghairi ikhtiyarihi. Tidak karena keinginan dia untuk bergerak. Memang seperti itu, kedinginan menggigil gitu. Ya. Atau punten, ada orang yang punya penyakit yang tangannya nggak bisa diem terus saja, apa namanya itu, tremor. Ya, itu kalau dalam sholat batal enggak?
bahkan gerak segini umpamanya, segini ya, telapaknya ikut gerak juga, ini batal tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena bi ghairi ikhtiyarihi, tidak karena keinginan dia untuk bergerak, itu ya, secara otomatis. Iya, kalau itu tanpa keinginan dia untuk bergerak, mau nggak mau harus bergerak, maka tidak membatalkan sholat. Ada orang punya kebiasaan kan, betul, saya pernah melihat itu. Ada orang punya kebiasaan itu gini, atau gimana lah, pokoknya gerak terus. Bukan disengaja, memang asli ciri atau kebiasaan dia sendiri. Maka hal tersebut itu tidak membatalkan sholat, walaupun bergerak di dalam sholat itu lebih daripada 3 kali. Yang ketiga, idza kana mubtalan bijarobin, ada orang yang dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berupa gatal. Dia itu punya gatal, seluruh tubuhnya gatal, dan dia itu tidak mampu untuk menahannya, mau harus garuk terus, sholat garuk terus. Ini ujian daripada Allah. Lah terus bagaimana? Maka tidak batal sholatnya. Lah itu garuk-garuk bergerak lebih daripada 3 kali di dalam sholat tidak batal. Kenapa? Karena mau tidak mau dia harus menggaruknya, dia sudah tidak kuat lagi. Jadi harus menggaruknya. Ini idza kana mubtalan bijarobin. Nanti dikiaskan dengan yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan ujian yang mana dia itu harus bergerak terus. Walaupun di dalam sholat, maka tidak batal sholatnya. Yang keempat, idza kanat fi sholat syiddatil khauf, ketika orang sholat itu berada di keadaan yang sangat takut. Sholat syiddatul khauf itu asal usulnya untuk peperangan. Ketika kita perang di medan pertempuran melawan kafir musyrik, terus kemudian kita ngayunkan pedang, sekarang berarti megang tembak, megang tembak. Maka kita sambil sholat pun tidak masalah. Sholatnya sambil lari ke sana kemari berlumuran darah, maka itu dikatakan sah. Nah, dikiaskan dengan peperangan ketika ada keadaan yang sangat ditakutkan seperti banjir, tsunami, atau kebakaran, atau gempa bumi. Waktu sholat sudah mau habis nih, bagaimana? Sholat sambil lari. Namanya sholat lisyiddatil khaufi, sholat di dalam keadaan yang sangat mencekam, sangat menakutkan. Nah, jadi sholat ini diperbolehkan ya. Sholat itu diwajibkan untuk menghadap kiblat kecuali dalam 2 hal, yaitu satu sholat syiddatul khauf yang keadaan sangat takut tadi, yang kedua sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak kita boleh lakukan sambil jalan kaki, kesana kemari boleh, menuju tujuan kita. Kita dari sini jalan kaki ke alun-alun Bandung sambil sholat, lari-lari jalan kaki sambil sholat. Loh, tidak menghadap kiblat, tidak masalah. Tetapi ketika kita sholat sunnah mutlak sambil jalan kaki harus memenuhi syaratnya. Apa itu? Ketika kita takbiratul ihram wajib menghadap kiblat. Nah, takbiratul ihram dulu, Allahu akbar usolli, aku niat sholat, langsung jalan tuh, jalan. Nanti ketika rukuk wajib sempurna rukuknya dan menghadap kiblat. Rukuk dulu menghadap kiblat, menghadap kiblat dulu rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kemudian sami Allahu liman hamidah, jalan lagi. Ketika sujud wajib menghadap kiblat sempurna, sujud lagi. Terus duduk di antara 2 sujud menghadap kiblat, sujud lagi menghadap kiblat, berdiri, ketika berdiri jalan lagi seperti biasa. Sholat sunnah mutlak. Ketika salam tahiyat tidak wajib menghadap kiblat, salam langsung salam saja. Mau menghadap kiblat atau tidak silakan. Itu ketika jalan kaki. Boleh ketika kita sholat sunnah mutlak dilakukan sambil naik motor, naik mobil, naik bus, naik kereta, apapun itu. Ya, syaratnya apa? Cuman satu. Apa itu? Yaitu ketika takbiratul ihram kita menghadap kiblat.
Nah, ngadep kiblat dulu, kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar, nah, baru nyari kuncinya, naik motor langsung. Udah, sholat di jalan, itu diperbolehkan ya. Nah, coba sesekali kita lakukan. Enak kan? Hati kita bisa menjadi tenang di perjalanan. Kita tidak pengen kebut-kebutan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya di sini disampaikan bahwasanya gerakan yang banyak itu seperti apa? Kakhot wataini wa init tasa'ata haitsu la wasbata wadarbataini. Orang yang melangkah 2 kali langkah, apakah itu nanti dihitungnya 1 kali gerakan atau 2 kali gerakan? Ya, melangkah memindahkan kaki ya, asalnya kaki sejajar kemudian dipindahkan. Ini dikatakan jelas 1 langkah kalau seperti ini. Kemudian memindahkan kaki satunya lagi tadi, ya, sudah memindahkan kaki kanan, kemudian kaki kiri kita pindahkan juga. Ketika kaki kirinya sejajar dengan kaki kanan, maka dihitung 1 gerakan. Ketika kaki kirinya itu tidak sejajar dengan kaki kanan, berarti ngelangkah 1, 2, ya kan? Ini enggak sejajar, maka dihitung 2 kali gerakan. Ngitungnya. Kemudian kaki kanan disejajarkan, berarti berapa kali gerakan? 2. Tapi kalau yang kaki kanan ngelangkah, kaki kiri ngelangkah lebih depan dari kanan, kemudian yang kanan ngelangkah ke depan kiri, maka dihitung 3 kali gerakan. Makanya ketika ada shaf kosong itu, kita ngelangkahnya berapa kali? 2 kali dulu, ngelangkah 2 kali ke depan, ya kan? Terus kemudian kalau nggak nyampe, maka diem dulu. Ini umpama shaf depannya situ, saya ngelangkah 1, 2. Kan nggak nyampe tuh, masih dikit lagi, diam dulu di sini. Nah, diamnya sekedar apa? Diamnya itu sekedar kata ulama Syafi'iyah bacaan surat Al-Ikhlas. Kalau tidak bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, kalau sudah diam seperti ini, sekadar bacaan tadi, kemudian kita baru ngelangkah ke depannya. Begitu caranya ya. Loh, ngapain 2 langkah? Selangkah bisa. Bisa saya selangkah. Ngapain 2 langkah? Tidak boleh. Selangkah tidak boleh. Kenapa? Ini namanya langkahan yang mufritoh. Walaupun sekali langkahan, tapi kok dia itu panjang sekali langkahannya, maka dapat membatalkan sholat sebagaimana loncatan yang fahisyah tadi. Sekali loncat, batal sholatnya. Gitu ya. Jadi langkahannya itu hitungannya sekadar 3 telapak kaki. Maksimal ya, 3 telapak kaki kita. Langkahan yang biasanya, wasat, yang tengah-tengah, tidak terlalu banyak. Nah, itu caranya aja. Jadi ketika ada shaf yang kosong, maka kita hendaknya maju, kita isi ya, kita penuhi shaf tersebut. Walaupun di tengah-tengah sholat, maka nanti yang samping ngerapat. Setelah merapat, yang belakang maju. Naam law qasada talatan mutawaliyatan tumma fa'ala wahidatan aw syara'a fiha batalat sholatuhu. Ini tadi sudah kita jelaskan, ada orang sholat kemudian meniatkan, saya mau melakukan 3 kali gerakan berturut-turut supaya batal sholat saya. Maka ketika mulai langsung batal sholatnya. Nah, wal katsirul mutafarriqu bihaitu yu'addu kullun munqati'an amma qablahu. Walau kanal fi'lul katsir syahwan. Nah, ini walaupun orang yang melakukan perbuatan banyak tadi dalam keadaan lupa, maka tetap bisa membatalkan sholat, tapi yang bukan jenis daripada rukun-rukun sholat. Kasalati mudoghat, dikatakan perbuatan yang banyak itu seperti apa? Seperti 3 kali kunyahan. Ini rahang, ini dihitung gerakan besar ya, bukan gerakan yang ringan. Anggota badan yang besar, rahang. Ketika kita menggerakkan rahang nih, kanan kiri,
atau kita ngunyah. 3 kali, 1, 2, 3, maka batal salat kita. Kepala, satu kepala ini, maka ketika gerakan 3 kali kita noleh kanan kiri kan, nah, 1 ini kalau nggak berhenti balik lagi dihitungnya 1, ya, dihitung 2 berarti. Nah, terus kalau kita terus 3 kali gerakan berturut-turut maka batal sholatnya. Kepala ini dihitung gerakan besar. Mudghat, 3 kali kunyahan maka itu dihitung gerakan besar, dapat membatalkan sholat. Wa khotawat, kemudian langkahan-langkahan itu juga termasuk bisa dihitung gerakan. Wa tahriki ra'sih wa yadaihi walau ma'an, menggerakkan kedua tangannya walaupun bersamaan tadi. Nah, itu dihitung juga 3 kali gerakan berturut-turut. Nah, berikutnya, walau syakka, dan ketika ragu siapa seseorang fi fi'lin, di dalam perbuatan, aqalilun, apakah perbuatan tersebut sedikit, huwa au katsirun, atau banyak, fala butlana, maka tidak ada batal itu maujud. Ketika dalam sholat orang bergerak, ya, nasian, dalam keadaan lupa, kemudian dia ingat, loh saya tadi kok bergerak, banyak atau sedikit ya tadi. Nah, lupa, ragu, syakka, ragu. Dia udah bergerak, jelas yakin bergerak, cuman ragu sedikit atau banyak, maka fala butlan. Salatnya tadi dikatakan tidak batal. Salatnya itu sah-sah saja karena masih dalam keadaan ragu. Nah, wa tabtulu bil wasbati wa illam yata'addad. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya dengan loncatan itu dapat membatalkan sholat walaupun hanya sekali saja. Nah, li'annaha tabi'atun lima hallihal mustaqirrah kal asabi'. Wa kharaja bil asabi'i al kaffi, mengecualikan daripada asobek, jari-jari. Tadi ini menggerakkan jari-jari di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Nah, pengecualian daripada jari-jari adalah kaf, ini telapak tangan. Jadi telapak tangannya itu dia tidak boleh ikut gerak. Fatahrikuha, maka menggerakkan telapak tangan salasan 3 kali, wilaan berturut-turut, maka mubtilun, itu dapat membatalkan sholat. Pengecualian tadi garuk-garuk, ya, garuk-garuk ketika orang punya penyakit gatal. Nah, maka sholatnya tadi orang yang punya penyakit gatal itu tidak batal lid darurah, karena ada darurat. Nah, itu tentang gerakan di dalam sholat. Bisa difaham insyaallah ya. Nah, sekarang kita sudah tahu. Dan pembatalan sholat berikutnya adalah wabinutqin, dengan sebab mengucapkan atau melafatkan sesuatu amdan, dengan sengaja, walau biikrahin, walaupun itu dipaksa. Nah, nutuk atau mengucapkan sesuatu di dalam sholat yang bukan merupakan rangkaian bacaan sholat, maka dapat membatalkan sholat. Nah, dapat membatalkan sholat. Tafsilannya bagaimana? Perinciannya bagaimana? Kalau jadi mengucapkan lafadz itu ada 2 macam. Ada mengucapkan 1 huruf saja, dan ada mengucapkan 2 huruf atau lebih, ya. Mengucapkan 1 huruf saja atau 2 huruf atau lebih, itu apakah membatalkan sholat secara mutlak atau tidak? Maka dikatakan an-nutqu bi harfin wahidin, orang yang mengucapkan 1 huruf saja itu tidak membatalkan sholat walaupun dia sengaja mengucapkannya, ya, walaupun sengaja mengucapkannya. Illa, kecuali 3 perkara. Idza kanal harf mamdudan, hurufnya itu panjang. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada kalimat kata yang dia itu
terdiri dari satu huruf saja, itu tidak ada. Kalau bahasa Arab ada. Contoh ki itu hurufnya qaf saja, ki artinya itu jagalah. Nah, ada bapak sholat, kemudian anak kecilnya belum bisa jalan, baru bisa merangkak keluar rumah. Kemudian si anak yang besar di sini ada di sampingnya. Si bapak tadi sholat ngomong ti, ya. Mafhum, oh jagalah, apa jagalah? Oh adik udah ke sana. Nah, ini mafhum dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia tidak ada. Apa contoh? Ya itu ya, 2 huruf. Dalam bahasa Indonesia belum pernah menemukan. Ya. Balak bahasa Arab ya. Qi atau ai itu sadarlah dari wi'ayah. Ain hurufnya itu ain saja. Nah, sadarlah. Jadi mengucapkan satu huruf di dalam sholat walaupun dengan sengaja itu tidak dapat membatalkan sholat kecuali 3 hal. Yang pertama, ketika hurufnya itu mamdudan, dipanjangkan, seperti ya, hurufnya itu ya sama alif, itu huruf yang dipanjangkan, maka batal sholatnya. Atau yang kedua, mufhiman, bisa dipaham, ya, bisa difaham seperti qi atau ai itu tadi. Dan yang ketiga, idza kana biqasdil la'ab, ketika dia itu main-main. Nah, ngucapin satu huruf itu tidak membatalkan sholat kecuali jika dia main-main. Nah sekarang kalau dia sholat kemudian mengucapkan 2 huruf, maka batal sholatnya. 2 huruf atau lebih, maka batal sholatnya. In kana muta'ammidan, kalau dia itu sengaja dan mengetahui bahwasanya itu dapat membatalkan sholat. Memahamkan ataupun tidak memahamkan, ya, memahamkan atau tidak memahamkan. Ada orang yang ketika sholat kemudian temennya datang nanya sesuatu, saya boleh makan nginep di sini enggak? Nah, dia jawab ya, ya gitu aja, maka batal sholatnya karena itu sudah dua huruf gitu ya. Lah terus harusnya bagaimana? Ketika ada orang sholat, boleh nggak kita tanya dia sesuatu? Boleh, tidak masalah. Kalau memang darurat tanya saja. Tetapi orang yang sholat tadi jawabnya tidak dengan perkataan, akan tetapi dengan isyarat. Nah, dengan isyarat. Kalau nasian, dia itu mengucapkan 2 huruf atau lebih tetapi karena lupa, atau sabqul lisan itu keceplosan atau latah bahasa orang sekarang, maka tidak batal sholatnya. Dia itu sholat terus kemudian ada kecoa, dia takut sama kecoa, akhirnya latah, muncul ucapan-ucapan. Nah itu tidak membatalkan sholat karena yang keluar tadi itu karena apa? Nasian, lupa, latah, atau sabqul lisan, kepleset, keceplosan. Nah kalau yang kita ucapkan Al-Quran bagaimana? Kita ucapkan tasbih ketika imam salah, terus kemudian kita laki-laki baca tasbih subhanallah, batal atau tidak? Kan itu bukan rangkaian sholat. Maka ada perincian 4. Tidak semuanya batal atau tidak semuanya tidak batal, ada perincian 4. Nih bapak-bapak, ketika Ustadz Asep salah ketika ngimamin, bapak ngucapin apa? Subhanallah, niatnya apa? Mengingatkan imam. Kalau niatnya bapak mengingatkan imam saja, batal sholat bapak, batal sholatnya. Lah terus bagaimana? Niatnya satu adalah baca zikir, ya. Kalau niatnya hanya zikir saja, maksudnya itu subhanallah, Allah menciptakan orang yang lupa, gitu lah. Bapak pernah nggak refleks, ya? Bapak pernah nggak refleks ketika ada sesuatu yang dianggapnya agung langsung subhanallah, gitu? Pernah? Nah itu refleksnya seperti itu. Orang salah langsung kita refleks subhanallah. Itu berarti niatnya membaca subhanallah apa? Zikir saja. Kalau bapak ketika mengingatkan imam dengan membaca subhanallah, niatnya hanya zikir saja, maka tidak batal sholat. Satu, niat zikir saja. Yang kedua,
ketika niat Bapak mengingatkan saja, tanbih al-fatih alal imam, mengingatkan imam saja, maka batal sholat Bapak, batal sholatnya. Nanti masih banyak lagi ya, batal sholatnya kalau hanya niatnya apa? Mengingatkan imam saja. Yang ketiga, niat dia itu membaca subhanallah adalah niat berzikir plus mengingatkan imam, maka sholatnya tidak batal. Ketika apa? Niat berzikir plus mengingatkan imam. Dan yang keempat, ketika dia itu mutlak, tidak niat zikir juga tidak niat mengingatkan imam, maka orang sholat yang seperti ini dikatakan batal menurut Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak batal. Ngapain baca subhanallah? Baca aja itu. Tidak ada niatan zikir, tidak ada niat untuk mengingatkan imam. Jadi ada 4 ya. Niatnya apa? Kalau niatnya zikir saja tidak batal sholat. Niatnya mengingatkan imam saja maka batal sholat. Niatnya zikir plus mengingatkan imam itu tidak batal sholat. Kalau niatnya tidak zikir juga tidak niat mengingatkan imam, maka batal sholat menurut Imam Romli dan tidak batal sholat menurut Imam Ibnu Hajar. Ketika imam lupa bacaan ayat ya, imam yang lupa bacaan ayat, umpama dia membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana itu kan, lupa, umpamanya lupa, maka imam yang lupa bacaan ayat dia tidak boleh langsung baca terus merocos itu wala ana wala diulang-ulang terus, enggak. Nah terus bagaimana? Diem, si imam diem dulu, kalau lupa diem dulu, diingat-ingat. Nah ketika imamnya diem baru si makmum ngingetkan wala ana abidum ma abadtum, diingetin wala ana abidum ma abadtum, ingetin. Kalau imamnya sudah diam, kalau imamnya belum diam masih ngulang-ngulang terus, si makmum tidak boleh mengingatkan, nggak boleh, walaupun niatnya itu zikir baca Quran tidak boleh, tetap diam si makmum gitu loh. Makanya si imamnya ketika lupa harusnya ngapain? Diam dulu, diingat-ingat. Kalau nggak ingat, makmum umpama ada yang ingat baru membaca mengingatkan imam. Ini pun ketika kita membaca ayat Al-Quran seperti itu harus ada tafsilan 4 tadi. Kita membaca nerusin ayat Al-Quran tadi tujuannya apa? Kalau tujuan kita itu hanya membaca Al-Quran saja, maka sah sholat kita tidak batal. Kalau tujuan kita hanya mengingatkan saja, maka batal sholat kita. Kalau tujuan kita mengingatkan plus membaca ayat Al-Quran, tidak batal. Kalau tidak ada niatan apa-apa, maka batal menurut Imam Romli dan tidak batal menurut Imam Ibnu Hajar. Ada yang lain? Ada. Apa itu? Ketika seorang imam membaca takbir intikal. Imam kan ngerasin takbir tuh setiap berpindah ruku nih kan, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ngerasin bacaannya. Apa tujuan dia ngerasin? Kalau tujuannya hanya ngasih tahu makmum, nih loh saya udah ruku, nih loh saya udah i'tidal, nih loh saya udah sujud, ada nggak kira-kira ketika Bapak jadi imam seperti itu atau tidak? Ngapain mengeraskan bacaan zikir? Kenapa? Ngasih tahu makmum atau tidak? Ngasih tahu. Kalau niatnya imam tersebut hanya ngasih tahu saja, batal sholatnya. Dan terus niatkan membaca zikir, takbir intikal hukumnya sunnah, mengeraskan hukumnya sunnah, maka saya kerasin. Itu niatnya. Niatnya apa? Berzikir. Jadi kalau niat zikir saja sah sholatnya. Kalau hanya niat memberitahu makmum bahwa saya sudah berpindah rukun saja, maka batal sholat itu imam. Kalau niatnya itu berzikir plus memberitahu makmum, tidak batal. Kalau tidak ada niatan apa-apa, maka tafsilan tadi batal menurut Imam Ramli dan tidak batal menurut Imam Ibnu Hajar.
Nah, itu tafsilannya. Nah, selama ini kita mungkin salah, ya dibenahi gitu ya. Kalau kita udah benar, lanjutkan. Nah, nah berikutnya sudah selesai Bapak? Jam berapa? Ah, tafadhal, silakan sekarang pertanyaan. Silakan Bapak, ada pertanyaan? Pak Lukman. Ya. Ada Bapak? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mohon Pak Ustaz untuk berdoa aja Pak. Nah, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita bersama-sama berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang penuh berkah ini kita awali dengan ngaji thalabul ilm, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kul asir wa ya jabir kul kasir wa ya sahib kul farid wa ya muqawwi kul dhaif wa ya ma'man kul maqif wa ya mughniya kul fakir yassir alaina kul asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wa tafsir hajatuna ilaika katir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu mink. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu mink. Allahumma bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhrisna bi ainika allati la tanam wa knufna bika nafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta tiqatuna wa rajauna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa karamati wa sirri wa nuri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.